warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Primerawan dengan NPM 013. Di video kali ini saya akan mengangkat sebuah biografi dari tokoh yang cukup ternama, yaitu Carl Spencer Leslie. Siapa dia? Dia adalah seorang psikologi behavioris yang diingat karena kontribusinya dalam studi pembelajaran dan memori. Sebuah survei tinjauan psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Leslie sebagai psikologi ke-61 yang paling banyak dikutip di abad 20. Kehidupan awal dan pendidikan. Leslie lahir pada 7 Juni 1890 di kota Davis, Virginia Barat. Dia adalah anak tunggal dari Charles dan Maggie Leslie. Ia tumbuh dalam keluarga kelas menengah dengan kehidupan yang cukup nyaman. Ayahnya memegang berbagai posisi politik lokal, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga dan memiliki banyak koleksi buku di rumah. Dia membawa wanita dari komunitas yang akan diajarkan berbagai mata pelajaran. Tidak diragukan lagi. Inilah yang membuat Leslie suka belajar. Leslie selalu menjunjung tinggi keluarganya. Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah orang baik. Ibu Leslie adalah pendukung kuat sekolah, dan dia mendorong Leslie secara intelektual sejak dini. Leslie adalah anak yang sangat aktif, baik secara fisik maupun mental. Dia sudah membaca pada usia 4 tahun. Wow. Hal favorit yang dia lakukan semasa kecil ialah berjalan-jalan di hutan. Dia senang mengumpulkan hewan-hewan kecil seperti kupu-kupu, tikus, kumbang, dan sebagainya. Dia menghabiskan sebagian besar dari masa kecilnya sendirian. Leslie tidak punya begitu banyak teman. Alasan kurangnya persahabatan tidak terlalu jelas. Lulus pada usia 14 tahun. Setelah memperoleh gelar Bachelor of Arts di West Virginia University, Leslie dianugerahi beasiswa untuk mengajar di Universitas Pittsburgh, di mana dia mengajar biologi bersama dengan laboratorium biologi. Selama di sana, ia juga melakukan penelitian yang digunakan untuk tesis masternya. Setelah Leslie menyelesaikan gelar masternya, ia belajar di Universitas Johns Hopkins, di mana ia menerima gelar PhD dalam bidang genetik pada Juni 1911. Ia menjadi profesor di Universitas Minnesota, Universitas Chicago, dan Universitas Harvard. Karir Leslie dimulai dengan penelitian tentang mekanisme otak dan bagaimana mereka terkait dengan reseptor indera. Dia juga melakukan pekerjaan pada naluri serta penglihatan warna. Dia mempelajari banyak hewan dan primata yang telah menjadi minat sejak tahun pertama di kuliah. Leslie bekerja di Universitas Minnesota dari tahun 1917 hingga 1926 dan kemudian di Institute for Juvenile Research di Chicago sebelum menjadi profesor di University of Chicago setelah ia pergi dari Harvard, tetapi tidak puas dan dari sana menjadi direktur laboratorium biologi primata Yarkes di Orange Park, Florida. Penelitian Leslie yang paling berpengaruh berpusat pada dasar kortikal, pembelajaran, dan diskriminasi. Dia meneliti ini dengan melihat pengukuran perilaku sebelum dan sesudah kerusakan otak yang induksi secara spesifik diukur dengan hati-hati pada tikus. Leslie melatih tikus untuk melakukan tugas tertentu, mencari hadiah makanan, kemudian melukai area tertentu dari korteks tikus, baik sebelum atau setelah menerima pelatihan.
Lesi kortikal memiliki efek spesifik pada perolehan dan referensi pengetahuan, tetapi lokasi korteks yang dihilangkan tidak berpengaruh pada kinerja tikus di labirin. Hal ini membuat Leslie menyimpulkan bahwa ingatan tidak terkorelasi tetapi tersebar luas di seluruh korteks. Hari ini, ketika tahu bahwa distribusi engrams memang ada, tetapi didistribusikan tidak sama di semua area kortikal, seperti diasumsikan oleh Leslie di studi tentang V1 cortex virtual primer. Membuatnya percaya bahwa itu adalah situs pembelajaran dan penyimpanan memori, yaitu engram di otak. Dia mencapai kesimpulan yang salah. Ini karena metode Leslie yang tidak sempurna. Kehidupan selanjutnya pada Februari 1954, saat melakukan pengajaran di Harvard, Leslie tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dia didiagnosis mengalami anemia hemolitik dan menjalani pengobatan kortison. Kini ia mulai menggunakan tulang belakangnya dan sebagai hasil dilakukan splenektomi. Leslie berada di jalan menuju pemulihan penuh sampai perjalanan ke Prancis bersama istrinya, Claire, di mana dia sekali lagi tiba-tiba pingsan. Tetapi kali ini kematiannya pada 7 Agustus 1958 di Prancis. Kritik. Leslie memiliki reputasi sebagai ilmuwan yang objektif, tetapi Nadine Weidman telah mencoba untuk mengekspos dia sebagai seorang yang rasis dan determinis genetik. Tetapi Donald Dewburg dan lainnya telah membantah klaim bahwa dia adalah seorang determinis genetik. Mengutip penelitian Leslie, di mana dia menentukan bukti pengaruh genetik dan lingkungan pada organisme, namun Duisburg mengakui bahwa Leslie cukup rasis. Dia mengutip satu baris dari surat yang ditulis Leslie kepada seseorang rekan di Jerman yang berbunyi, "Sayang sekali bahwa negara-negara tropis yang indah semuanya dihuni oleh orang-orang negro, Heil Hitler dan Apartheid." Baris ini akan meninggalkan sedikit perdebatan tentang masalah ini, tetapi dia juga mengutip yang lain.